Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para inovator. Apa kabar hari ini? Harinya mendung. Baik, Bapak. Alhamdulillah pada tanggal yang cantik ini. Tanggal cantik 11/11/21. Tanggal bersejarah juga. Banyak diskon, Pak. Cocok itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi, kita teruskan pembahasan, kita lanjutkan proses belajar sepanjang hayat kita di kelas inovasi PIAUD. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang apa saja dasar pemikiran, apa yang melandasi perlunya dilakukan sebuah inovasi, khususnya dalam pendidikan anak usia dini. Di samping itu kita juga melirik komponen, baik itu komponen pendidikan maupun komponen pembelajaran sebagai bagian dari objek inovasi pendidikan. Nah, implikasinya keluarlah sebuah tugas untuk mewawancarai atau melakukan observasi yang terkait objek inovasi di satuan PAUD. Tadi saya mencoba menengok sejenak di form, sudah ada yang mengumpulkan, sudah ada dua atau tiga yang berhasil mengumpulkan dengan komponen yang dituju. Yang satu fokus pada inovasi apa yang dilakukan di satuan PAUD selama 5 tahun belakangan ini. Kemudian inovasi apa yang secara khusus dilakukan selama BDR. Sembari menunggu hasil dari observasi atau wawancara dari para inovator di kelas ini, karena kita masih mempunyai banyak pekerjaan rumah, punya banyak PR, maka kita coba melanjutkan diskusi kita hari ini dengan topik strategi inovasi pendidikan. Mengapa di inovasi pendidikan itu ada strategi? Kalau bertanya seperti itu, saya biasanya mengarahkan ke analogi di luar topik lebih dahulu. Masih hangat sekali. Kemarin tanggal 10 November itu kan hari apa? Diperingati sebagai hari Pahlawan. pahlawan. Tentu ketika 10 November itu ada pembicaraan yang mengarah pada jumlah pahlawan nasional yang sudah kerja keras untuk mengamankan Republik Indonesia, menjaga NKRI, khususnya dari mereka yang berkepentingan untuk menjajah Republik ini. Di antara yang biasanya dibahas itu ada Jenderal Sudirman. Walaupun seringnya 10 November itu identik dengan peristiwa heroik di Surabaya itu ya, oleh Bung Tomo itu. Jadi, karena temanya adalah pahlawan, ya, kita juga tidak bisa mengesampingkan pahlawan-pahlawan lain seperti Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman sendiri
dalam menjaga atau merebut kemerdekaan dari penjajah itu punya strategi. Masih ingat pelajaran IPS-nya? Strategi apa yang dijalankan oleh Jenderal Sudirman? Strategi gerilya. Oke, strategi gerilya itu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk menjaga rebut kemerdekaan RI dari penjajah. Nah, bisa dibayangkan tidak kalau dalam melakukan sesuatu, entah itu suatu pekerjaan, entah itu suatu peperangan, entah itu permainan catur, itu tidak ada strateginya, bisa dibayangkan tidak? Termasuk perkuliahan itu punya strategi, termasuk dalam meeting di Google Meet seperti ini, tentu ada strategi. Nah, bisa dibayangkan tidak kalau tidak ada suatu strategi yang dijalankan? Apa kira-kira dampaknya bila tidak ada suatu strategi khusus? Kita bisa belajar dari Jenderal Sudirman yang dengan gerilyanya itu, boleh jadi kalau tidak dilakukan suatu gerilya, ada indikasi kemoloran. Kemoloran dalam mencapai suatu kemerdekaan. Nah, kalau kemoloran biasanya kan kaitannya dengan efisiensi. Nah, dari situ sama. Kalau main catur tanpa strategi, asal maju, pion kecilnya kemudian ternyata kok pion kecilnya maju dibantai habis semua. Nah, itu dampak lain juga. Lama menangnya, habis pasukannya. Akhirnya tidak efisien, tidak efektif juga. Nah, maka di dalam menjalankan proses pendidikan, tanpa terkecuali di pendidikan anak usia dini, tanpa terkecuali lagi dalam menjalankan inovasi, diperlukan suatu strategi. Nah, kira-kira strateginya apa yang bisa kita lakukan dalam menjalankan sebuah inovasi? Strategi yang pertama kita menyebutnya sebagai strategi fasilitatif. Bisa ditebak dari kata kunci yang ada itu ada fasilitasi, ada fasilitatif. Fasilitatif itu kan adjektif ya, kata sifat. Sifatnya memfasilitasi. Nah, kapan ini strategi ini dijalankan atau kita jalankan? Oke, strategi ini kita jalankan ketika orang-orang yang kita akan bidik menjadi apa? Menjadi user. Nah, kita biasanya user sebagai penerima atau pengguna, itu pertama mereka sudah mengenal, sudah paham dengan apa yang akan diinovasikan, apa saja yang terkait dengan apa yang dihasilkan oleh seorang inovator. Misalnya saja kalau kita kemarin dalam komponen pendidikan itu ada sarana dan prasarana. Nah, ketika orang atau katakanlah seorang guru, karena di satuan pendidikan, seorang guru itu sudah paham tentang sarpras, sudah sangat menjiwai fungsi dari adanya sarpras dalam menunjang pendidikan anak,
itu seperti apa, kemudian paham juga ketika tidak ada surprise itu akan seperti apa. Ketika orang atau guru itu sudah mengenal, maka strategi ini bisa kita jalankan. Kita sebut sebagai strategi fasilitatif. Di samping penerima atau user itu sudah paham atau sudah mengenal dengan problem atau masalah yang ada, dia juga menyadari pentingnya perubahan. Oh, kalau tidak ada kompor yang kita bahas kemarin itu, kompor portable ya. Kalau tidak ada kompor portable itu ketika kita muncak atau naik gunung itu susah itu pas masak itu. Kalau bawa kompor yang non portable ribet juga. Sehingga ketika seorang user atau penerima inovasi itu sudah mengenal dan sudah menyadari pentingnya sarpras di puncak, pentingnya sarpras berupa kompor itu tadi di puncak, dan itu penting. Kalau tidak ada kompor portable itu akan kemaslahatannya itu akan seperti apa itu sudah bisa mengira-ngira. Maka strategi fasilitatif ini kita jalankan. Ciri berikutnya dari user atau penerima inovasi, mengapa perlu digunakan strategi yang pertama yaitu fasilitatif adalah user atau penerima atau calon penerima inovasi itu dia punya sifat inklusif. Inklusif itu terbuka ya, tidak tertutup. Kalau tertutup kan eksklusif. Exclude itu mengecualikan atau melepaskan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau terbuka itu inklusif. Dia inklusif terhadap apa? Terhadap pemikiran inovator atau pemikiran orang yang ada di sekitarnya. Dia juga terbuka terhadap bantuan orang lain atau bantuan pihak luar. Kalau kita rasakan kan kadang-kadang kita temukan di lapangan atau bahkan kita sendiri itu punya sifat misalnya gengsi ya gitu ya, sehingga sejatinya dalam diri kita itu terbuka, tapi karena gengsi itu tadi, mengapa kok gengsi? Inovatornya itu teman kelas yang dulu itu predikatnya itu cenderung di bawah kita misalnya, makanya kan gengsi. Maka kalau sudah ada penyakit seperti itu, strategi fasilitatif ini susah kalau mau digunakan. Nanti ada strategi yang lain. Kecuali kalau dia itu tidak gengsi alias inklusif tadi itu ya, terbuka, siapapun yang sekiranya dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan pendidikan anak, kita terima dengan tangan terbuka. Nah, ini yang kita sebut sebagai strategi fasilitatif. Belum lagi ada ciri lain pada diri user atau calon penerima inovasi itu, dia punya semacam komitmen untuk
siap berubah. Kalau tadi kita fokusnya ke keterbukaan atau inklusivitas seorang penerima, yang satu ini ada komitmen dari seorang penerima, dia mau berubah atau tidak. Kalau pikirannya itu pikirannya terlalu kolot, kaku, ya, pada tataran ini dia kurang dinamis, ya. Maka itu sedikit banyak akan menghambat inovasi pendidikan. Nah, kalau dia tidak punya kemampuan berubah, kita gunakan strategi yang lain. Nah, kalau fasilitatif, ciri-cirinya yang tadi itu 1, 2, 3, 4, memiliki kemampuan atau komitmen untuk berubah. Nah, strategi ini akan mudah sekali dijalankan kalau di lapangan itu ada karena fasilitatif ya, ada fasilitas yang sudah dipunyai oleh calon penerima, atau sekolah itu sudah punya apa itu. Kalau tadi kita topiknya adalah sarpras, sudah ada sarpras yang memang mendukung. Ya. Misalnya kalau kita menyebut sebagai inovasi belakangan sudah lama ya, WiFi atau koneksi internet. Koneksi internet ya, itu kan bagian dari sebuah inovasi, tidak hanya di dalam pendidikan. Nah, kalau calon penerima itu di satuan PAUD-nya itu sudah punya, katakanlah lulusan SMK jaringan misalnya. Kan ada itu SMK jaringan atau apa, jurusannya jaringan atau multimedia atau apa yang kaitannya dengan penggunaan internet. Nah, itu berarti penggunaan strategi fasilitatif ini akan sangat terbantu. Nah, di satu sisi kalau tidak ada SDM seperti yang kita sebut alumni atau lulusan SMK jaringan atau S1 teknik informatika atau Eskom yang alias kurang membidangi di bidang teknologi informasi atau internet, maka kedatangan internet di satuan PAUD atau satuan pendidikan itu agak terhambat, sehingga bisa jadi nanti akan digunakan strategi yang lain. Itu kalau tidak punya fasilitas yang relevan dengan inovasi terkait, nah, kita gunakan strategi yang lain. Sampai di sini dapat dipahami ya? Ya, Pak. Iya, Bapak. Baik. Kalau memang sudah dapat dipahami, kita coba lanjutkan dengan gambaran strategi yang lain itu seperti apa. Nah, ini sebuah opsi ya, sehingga nanti akan lebih memiliki gambaran mau menggunakan strategi yang mana. Strategi yang kedua itu kita sebut sebagai strategi edukatif. Nah, kapan kita menggunakan strategi ini? Coba kita bandingkan dengan strategi sebelumnya. Kalau yang strategi fasilitatif tadi, calon penerima atau calon user, itu yang pertama tadi mengenal atau paham masalah yang ada. Sementara yang edukatif ini belum atau bahkan tidak mengenal masalah yang ada. Jadi
karena belum mengenal, biasanya itu perlu loading dulu. Oh, yang dibahas oleh seorang inovator yang hadir di sekolah kita atau tempat kita mengabdi itu babakan pengelolaannya atau manajemennya, atau yang disinggung itu tentang sistem informasinya. Nah, kalau kita sebagai calon penerima misalnya kok kurang paham tentang manajemen itu ada berapa fungsi, ada fungsi apa saja, kemudian apa tadi yang selain manajemen tentang sistem informasi kita juga kurang membidangi, ya maka mau tidak mau kita perlu menggunakan strategi berikutnya, yaitu strategi edukatif. Nah, kalau tidak seperti itu kan akan susah nanti dalam menjalankan produk inovasinya. Belum dipahamkan, tapi sudah dihadirkan misalnya kompor portable. Ini untuk apa? Di sini tidak ada masalah apa-apa. Misalnya, ternyata di balik kehadiran kompor portable itu ada masalah krusial yang perlu ditangani di situ. Misalnya seperti itu. Nah, ciri berikutnya adalah kalau yang fasilitatif tadi usernya atau calon penerima inovasinya itu sudah mengenal masalah dan menyadari pentingnya perubahan. Nah, yang edukatif belum mengenal masalah, belum menyadari pentingnya perubahan. Makanya kalau dirasa-rasa sepertinya seorang inovator akan lebih bekerja keras ketika ada ciri-ciri yang nomor 2 ini, yang perlu dijalankan strategi nomor 2 ini. Jadi langkah yang pertama ya tentu memahamkan permasalahannya dulu, kemudian pentingnya perubahan itu apa, baru nanti di briefing bagaimana menjalankan produk inovasinya. Tapi kalau sudah paham, sudah kenal dengan apa yang diinovasikan, ya tinggal jadi briefingnya itu lebih ringan, tidak mengeluarkan banyak keringat. Kalau tadi disebut sebagai perbedaan perbandingan antara edukatif dan fasilitatif, nah, di samping perbedaan ada kesamaan di sini. Kesamaannya apa? Sama-sama inklusif alias terbuka. Nah, fasilitatif tadi terbuka, edukatif juga terbuka terhadap bantuan atau terhadap pemikiran orang luar. Ciri yang lain selain 2 perbedaan dan 1 kesamaan itu ada ciri yang kita sebut sebagai apa tadi, komitmen ya, nomor 4 tadi ya. Kalau yang fasilitatif tadi nomor 4 itu komitmen. Nah, yang edukatif ini belum memiliki. Nah, berarti perbedaan juga ini. Belum memiliki komitmen atau belum memiliki kemampuan untuk berubah atau melakukan suatu perbaikan. Kalau yang fasilitatif tadi itu sudah memiliki, sehingga relatif ringan tugas seorang inovator. Kalau yang edukatif ada 3 perbedaan yang itu membuat seorang inovator perlu bekerja ekstra keras. Bagaimana dengan strategi yang lain? Coba kita amati, kita telah bersama. Strategi yang pertama tadi fasilitatif, yang kedua edukatif, nah yang ketiga kita sebut sebagai strategi persuasif. Persuasif, kalau pernah mendengar kalimat persuasif, itu bisa
pemahamannya bisa diarahkan ke sana juga. Jadi ada proses membujuk di sini, merayu di sini, persuasif. Cirinya apa yang ada pada penerima bila kita harus menggunakan strategi ini? Yang pertama, kalau dirasakan kita misalnya sebagai calon user atau calon penerima itu sudah diedukasi, tetapi masih sulit pemahaman kita itu kayak kurang menjangkau gitu. Jadi, dengan hadirnya kompor portable itu seolah-olah perubahan positifnya itu masih susah diterima atau sukar dipahami oleh kita sebagai penerima inovasi. Maka digunakan strategi ini. Kalau dibandingkan dengan yang edukatif, ini kira-kira ringan mana tugas seorang inovator? Kalau yang edukatif kan kayak semacam kosongan ya, kosongan. Jadi itu belum mengenal masalah yang ada, kemudian belum menyadari perlunya perubahan. Nah, kalau yang persuasif ini sudah agak mendingan sebetulnya, tapi ya masih susah dia memahaminya. Nah, perubahan apa yang diinginkan dengan kehadiran kompor portable, dengan kehadiran wifi atau jaringan komunikasi, masih susah seorang penerima itu memahaminya. Maka kita seorang inovator mencoba dengan merayu mungkin dengan pendekatan yang lain. Kalau tadi misalnya kompor portable itu dari fungsinya kok menurut penerima itu masih sukar, masih sulit dipahami. Nah, kita dekati misalnya dari pendekatan sekuritas misalnya, dari segi keamanan misalnya. Oh, kalau menggunakan kompor non portable itu perlu ada gas melon. Itu gas melon kalau dibawa ke puncak sekuritasnya kan kurang. Itu kalau kita tangannya kecapean misalnya, gelinding ngenai orang lain, kasihan. Nah, itu kita persuasinya itu dari sisi keamanan misalnya. Kalau dari segi fungsi, dari mobilitasnya yang tadi itu masih kurang dapat diterima, ya kita dari sisi keamanan misalnya. Atau kalau bisa dikaitkan dengan sisi kesehatan, nah, coba diarahkan ke sana, di persuasinya di sana, sehingga dengan strategi persuasif ini seorang inovator itu akan menghadirkan serbuan beragam alasan yang itu kalau dipikir-pikir oleh seorang penerima nanti semakin kesini semakin logis, semakin rasional dan dapat diterima. Karena tadi permasalahannya ciri dari penerima atau user yang perlu diberi dengan strategi persuasif ini kan dia masih susah memahami suatu hal gitu. Jadi perlu didekati dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Tadi contohnya sudut pandang kesehatan itu atau keamanan tadi. Nah, ciri yang sama dengan
yang apa namanya, yang sebelumnya dengan yang persuasif, jadi persuasif dengan edukatif itu sama-sama belum mengenal masalah yang ada. Itu kalau persamaannya. Persamaannya lagi itu terbuka. Jadi ada 3 strategi yang pertama ini, fasilitatif dan edukatif, persuasif, itu sama-sama, calon penerimanya itu sama-sama terbuka terhadap bantuan atau terhadap pemikiran orang lain. Tinggal kita melihat ciri yang lain, apa yang membedakan, sehingga perlu kita gunakan fasilitatif kah, edukatif kah, atau persuasif. Strategi yang keempat yaitu strategi power atau paksaan. Nah, ini menarik juga ini. Kapan kita perlu menggunakan opsi keempat ini? Misalnya yang pertama, ini sama dengan yang edukatif, sama dengan yang persuasif, belum mengenal masalah yang ada. Kemudian yang paling parah itu tidak atau kurang terbuka. Nah, itu perlu dipaksa. Tidak terbuka terhadap bantuan atau pemikiran orang lain. Ini kalau tidak dipaksa, produk inovasi yang kita buat sekian lama itu tidak akan berjalan kalau tidak dengan paksaan. Padahal itu sudah waktunya digunakan inovasinya. Nah, contohnya kalau selama COVID ya, selama COVID-19 ini kan pola pembelajarannya kan berubah dari tatap muka secara langsung menjadi tatap muka secara tidak langsung. Entah itu menggunakan WA. Nah, itu kalau pikiran kita kurang terbuka atau tidak terbuka terhadap kehadiran video call, tidak terbuka terhadap Google Meet, Pak Ali waswahbihi itu, ya susah juga, itu malah akan menjadi bumerang bagi kita kalau tidak terbuka. Nah, kita sebagai penerima, misalnya kita menjadi orang tua anak, kok sudah tahu pentingnya WA, sudah tahu pentingnya Google Meet, misalnya yang menggunakan Google Meet, atau sudah tahu pentingnya home visit, tapi ternyata kurang terbuka, ya maka ketinggalan itu anaknya. Terus mau diapakan? Nah, gitu. Kalau tidak terbuka dengan berbagai fasilitas untuk menunjang PDR itu. Nah, itu kan menjadi bumerang bagi kita, bagi anak-anak kita. Nah, strategi paksaan juga dapat kita fungsikan ketika partisipasi calon penerima itu dianggap rendah. Padahal sudah tahu inovasi yang mau dijalankan itu adalah misalnya satu-satunya obat atau satu-satunya alat untuk tetap menjalankan PDR misalnya. Nah, jadi sudah kurang terbuka, partisipasinya rendah dari satu kelas, misalnya kalau di TK itu anggap saja ada 20 atau 15 anak yang belum menginstal WA itu sampai 75%. Nah, itu berarti kan rendah itu. Sebaliknya kalau 75% sudah menginstal, itu kan tinggi partisipasinya terhadap inovasi yang berupa
WA atau sejenisnya. Nah, itu maka perlu dipaksa di strategi paksaan, entah dengan apa diinstalkan atau bagaimana, atau diberi bantuan bantuan alatnya, dipinjami HP yang sudah terinstal WA misalnya, dipaksa. Ya kalau tidak ya laki-laki tadi ketinggalan itu, anaknya ketinggalan. Nah, di samping itu calon penerima juga tidak menyadari pentingnya perubahan. Nah, ini jadi kalau yang strategi nomor 4 ini lebih kerja keras lagi itu kalau dibandingkan dengan strategi sebelumnya. Nah, strategi paksaan ini juga perlu dilakukan ketika waktu yang tersedia itu tidak panjang. Ini sudah dikejar kayak dikejar deadline itu. Sehingga mau tidak mau kalau tadi saya sebut produk A itu adalah satu-satunya obat, ya maka kalau sudah tahu waktunya singkat ya harus dipaksa seorang user itu atau calon penerima biar apa namanya, kalau tidak dipaksa nanti dia tidak tahu imbas atau apa namanya rasanya, tidak akan merasakan rasanya sebuah inovasi itu seperti apa. Oh ternyata misalnya setelah belakangan setelah dijalankan inovasinya, oh ternyata enak juga ya menggunakan WA, enak juga menggunakan Google Meet atau sarpras yang lain yang menunjang BDR dan lain-lain. Oh enak juga menggunakan kompor portable dan lain-lain, lebih aman, apa namanya, lebih ringan dari segi bobotnya itu lebih ringan. Kalau gas melon aja sudah sekian kilo, itu kalau dimasukkan tas juga goyoan. Maka strategi paksaan sebagai strategi keempat ini bisa dijalankan. Jadi para mahasiswa sekalian, terkait dengan strategi inovasi pendidikan, kita punya 4 opsi setidaknya. Yang pertama tadi apa? Fasilitatif dengan ciri masing-masing, dengan ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian edukatif. Yang ketiga persuasif, dan yang keempat adalah Paksaan. power atau paksaan. Nah, kira-kira kalau di sekolahnya siapa yang mengajar, Mbak Nani misalnya sudah punya sekolah, itu akan digunakan strategi yang mana? Berarti perlu diidentifikasi dulu calon penerimanya itu punya karakteristik yang mana, apakah yang sesuai dengan strategi yang pertama, strategi kedua, atau 3 dan 4. Kalau ternyata sesuai dengan ciri yang terkumpul di strategi nomor 3, ya gunakanlah strategi persuasif tadi itu. Itu untuk pembicaraan tentang strategi inovasi pendidikan. Silakan bagi yang ingin berpendapat terkait strategi inovasi. Yang sudah mengajar mungkin sudah menemukan ciri-ciri di TK-nya itu seperti apa. Oh ternyata dipenuhi dengan apa, misalnya dia mengenal masalah yang ada tapi kurang terbuka misalnya. Oh ciri apa yang strategi apa yang harus kita gunakan, nanti kita cocokkan dengan yang kita pelajari. Oh kalau ternyata cirinya ada di fasilitatif,
kemudian ada di paksaan, apakah perlu kita kawinkan itu dua strategi itu? Ya, itu menarik itu. Bila perlu dilakukan sebuah eksperimen, efektivitas strategi fasilitatif dan strategi paksaan. Ini bisa. Kemarin siapa yang mengangkat tema tentang inovasi? Ada enggak? Ketika proposal itu. Saya tinggal soalnya kemarin. Saya rekam tapi belum saya putar ulang. Ada nggak yang tentang inovasi itu proposalnya kemarin? Yang kalau sudah dirasa-rasa tentang inovasi, oh ternyata topik saya tentang inovasi. Kalau belum atau masih kurang mantap dengan proposal yang kemarin dipresentasikan, masih ada waktu untuk mengotak ulang ya. Jadi, putar otak lagi. Oh menarik juga itu kalau mencoba strategi persuasif. Oh ternyata Mbak Risma itu punya konsep atau tawaran formula yang menunjang pembelajaran di masa transisi. Ini kan masa transisi ya. Transisi sebelumnya itu PDR total, ini dikatakan tatap muka full juga tidak, maka kita sebut sebagai transisi ya. Punya tawaran konsep apa? Oh, ciri-ciri di sekolahnya Mbak Risma itu seperti ini, calon penerimanya. Nah, oke, kita gunakan jadi sebuah karya ilmiah. Kira-kira kalau mencoba menganalisis bisa ya, setidaknya dengan kalau yang belum mengajar misalnya dengan orang-orang yang sudah kita pernah kunjungi itu punya ciri-ciri apa, kalau ingin lebih dalam lagi kita wawancarai ulang. Nanti dari proses wawancara itu kan akan terlihat pemikirannya ini cenderung terbuka atau tertutup terhadap suatu inovasi kan. Biasanya bisa diraba itu di wawancara. Itu karena waktunya sudah mau habis, saya beralih kelas, ini sudah ditunggu oleh kelas yang lain. Setidaknya kita sudah mendapatkan satu topik pada hari ini. Nah, nanti ditunggu saja ada tugas lagi atau tugasnya minggu depan. Baik, untuk menutup perkuliahan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Pak.